Ini pelajaran sebenarnya buat arsitek-arsitek muda. Mereka bikin bangunan 35 lantai, sesuatu yang tidak mungkin tapi bisa. Jadi kita di arsitektur selalu belajar tentang build. Tapi kita tuh tidak pernah unbuild. Bagaimana membongkar gitu. Ya sih, kalau modularity itu bukan selalu satu metode. Dulu waktu saya kuliah, saya ingat satu buku ya, Ernest Newford, Data Arsitek. Data arsitek itu sebenarnya banyak mengubah saya pola pandang tentang desain. Kadang-kadang sebenarnya kita tertarik banget sama hal yang parametrik kayak Zadit gitu ya, atau misalnya sesuatu yang organik gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan kalau misalnya paham ergonomi, paham manusia gitu. Karena ya kebanyakan sebenarnya kalau arsitektur kan mostly diciptakan untuk manusia. Jadi ketika kita paham ukuran manusia, nanti kita tahu sebenarnya apa yang harus kita desain. Jadi kita tahu dulu masalahnya, apa yang kita desain, baru kita mendesain berdasarkan modulasi-modulasi. Nah, di kantor saya sendiri di Aksen sebenarnya kita tidak semuanya project prefab, karena mungkin banyak tantangan gitu ya. Mulai dari harga, biaya, aksesibilitas, waktu juga gitu. Jadi makanya sebenarnya kita banyak menggunakan juga modulasi-modulasi yang sudah pasti untuk bangunan yang sebenarnya sudah yang strukturnya konvensional gitu. Dan kita rasa sebenarnya modulasi yang kita buat kebanyakan internal ya. Jadi memang kita punya satu patokan. Jadi kalau kita sebagai arsitek profesional kan sering kali melakukan banyak kesalahan gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan itulah yang kita bakukan gitu. Sehingga tidak perlu lagi ada kesalahan-kesalahan yang sama di waktu yang mendatang gitu. Jadi ketika misalnya tiba-tiba anak magang gitu ya, masih semester berapa, 4 atau 5 kan masih bingung ya soal material, soal ukuran, soal apa. Nah, kita tuh sebenarnya kita punya satu black book atau kitab suci dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kita tuang ke sana. Jadi setidaknya itu mempercepat proses kita berkarya dan mendesain. Oke, menarik banget. Kalau gitu langsung saja mungkin Mas kita akan menyaksikan lebih lengkap ya pemaparan materi dari Mas Yanuar. Banyak sekali hal yang kita pelajari, terutama dari kemajuan material dan teknologi. Salah satunya ya, kita juga pernah bekerja sama dengan Bluescope gitu. Bluescope ini sebenarnya satu material yang internasional, utamanya di Australia kalau nggak salah. Ada yang kita belajar dari yang sudah ada juga yang kita belajar dari masa lalu. Masa lalu tuh contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita mampir ke daerah Magelang atau ke Klaten, ke Jogja, itu banyak sekali joglo-joglo gitu ya, atau bangunan modular yang sebenarnya memang sudah ribuan tahun sudah ada di sana gitu. Nah, ketika kita sekarang ngomongin brick and mortar ya, dengan seperti bangunan-bangunan konvensional, ya nggak salah juga gitu. Cuma dari masa lampau sebenarnya kita banyak juga belajar tentang kearifan sebenarnya, kearifan lokal, kearifan budaya kita, kearifan alam gitu. Dan saya rasa sebenarnya kita juga lagi banyak ngolah terkait dengan sesuatu yang kita pelajari dari masa lalu gitu. Mulai dari metodenya sampai ke masalah desainnya gitu. Karena ya kalau kita lihat joglo gitu ya, kan mungkin bagi beberapa orang tidak menarik ya gitu. Atapnya limas, tiang-tiang gitu. Tapi setelah saya sendiri memahami, sebenarnya ternyata desain itulah yang sudah bertahan ribuan tahun sebenarnya sampai sekarang gitu. Nah, kenapa desain itu dianggap kuno gitu ya? Ya, kita harus berkaca lagi terhadap peraturan SNI dan yang dikeluarkan oleh PUPR bahwa ternyata memang bangunan tersebut bisa dibilang bangunan yang tidak layak dan tidak terstandarisasi gitu. Sayang sekali kalau menurut saya gitu. Jadi ini arsitek harus ada yang jadi dewan nih untuk memperjuangkan hal-hal yang mendasar seperti itu gitu. Karena menurut saya flexing mungkin di masa depan itu bukan lagi HP terbaru, mobil terbaru, tapi rumah kayu keren gitu. Itu flexing yang paling bagus menurut saya gitu. Karena kita well educated gitu ya, dan juga kita bisa merawat bangunan itu, jadi keren gitu. Jadi ke masa depan tapi tetap berkaca ke masa lalu gitu ya Mas ya? Ya, betul. Oke, kalau gitu ini sudah siap. Siap. Mungkin bisa dimulai Mas, silahkan. Siap. Terima kasih Mbak Dista kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sama Mas Riri. Luar biasa di karya dan pamerannya Mas Riri selalu menginspirasi. Saya selalu belajar banyak dari Mas Riri. Saya anggap sebagai guru sendiri gitu ya. Jadi anggaplah saya di sini Yanuar dari Bandung mendapat undangan dari Mas Riri
untuk sekadar sharing. Jadi mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang salah, silakan, saya terbuka untuk menerima koreksi. Izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit tentang apa yang sudah kita kerjakan sebenarnya. Ada yang sudah dikerjakan, ada yang belum dikerjakan gitu. Dan saya rasa sebenarnya eh, perjalanan karir saya itu mirip sama Mas Riri gitu. Cuma saya murtadnya terlalu jauh pada saat itu gitu. Pada saat itu saya bikin graphic house, bikin biro design and build, bikin rumah gitu ya, di era yang sama dengan Mas Riri waktu yang kayak di Ulaks itu ya. Dan kita juga sedang membangun rumah kedua sama-sama. Jadi sebenarnya kita banyak kemiripan, cuma mungkin bedanya Mas Riri lebih ganteng, saya enggak gitu. Nah, doakan nanti ketika tahun depan beres rumah saya yang kedua, nanti giliran Mas Riri ya yang presentasi di rumah saya. Nah, kita bergerak juga sebenarnya masih baru. Sebenarnya mungkin masih sangat baru ya, 2018 gitu. Ada beberapa karya di kita yang sebenarnya kita tuh projectnya nggak sebanyak Atelier Riri gitu. Jadi kita tuh banyak bikin project yang enggak gitu. Tapi dari bikin project yang enggak itu ternyata kliennya tuh atau demandnya tuh ada gitu. Jadi ini pelajaran sebenarnya buat arsitek-arsitek muda bahwa ternyata bikin project yang enggak itu sebenarnya akan ada marketnya di masa mendatang gitu. Ya nggak sih? Jadi kita tuh belajar dari, kalau saya belajar dari musik gitu ya. Saya suka banget satu band namanya Coil. Ada yang pernah denger nggak? Pada era itu tahun 90-an itu band yang sangat aneh gitu ya. Pakai anting-anting, pakai item gitu, apa sih gitu. Tapi pas sekarang gitu, wah ternyata itu ya. Nah, sama seperti arsitek yang sebenarnya mungkin secara keteknikan namanya Z-gaze atau membaca zaman. Membaca zaman itu sangat penting gitu. Jadi boleh kita melihat sesuatu yang jadul, bikin rumah-rumah klasik gitu ya. Tapi itu tuh pengulangan ribuan tahun kalau menurut saya. Mungkin sekarang saya belum terkenal gitu, mungkin sekarang belum ada, tapi saya yakin sebenarnya di satu saat mendatang metode yang kita coba ulik itu sebenarnya adalah metode yang sebenarnya dibutuhkan di masa mendatang gitu. Nah, seperti pemusik indie lainnya gitu ya, ya kita produksi sendiri, kita bikin pasarkan sendiri gitu ya. Ya istilahnya kita masak sendiri, kita makan sendiri gitu. Ya nggak sih? Nggak aci kalau kata orang Sunda, tapi ya sudah gitu. Itu yang kita coba sekarang gitu, karena kita berpikir bahwa satu saat ini belum booming aja, cuma kalau kita maju ke, kita main aja ya ke, contohnya ke South Korea, ke Shanghai, ke Tokyo gitu, bangunan tuh udah seperti produk pabrikasi gitu, seperti pesawat terbang yang sampai bautnya aja tuh ada kualitas SNI-nya gitu. Nah, kadang-kadang bangunan di Indonesia tuh mungkin kalau saya edukasi tukang gitu ya, nyampur semen aja masih salah gitu. Apalagi kita ngomongin hal-hal yang detail gitu. Dan saya rasa bahwa di Indonesia adalah satu peluang yang sangat besar bagi arsitek seperti saya, Mas Riri dan teman-teman di sini untuk membuka satu aliran baru gitu. Karena yang saya coba di sini prefabrikasi dan modularity itu hanya kulitnya saja, strukturnya saja. Skinnya sebenarnya bisa berbentuk apapun gitu. Mau yang nampak putih-putih seperti ini gitu ya, yang kontemporer ataupun yang klasik sebenarnya. Apapun kita bisa ciptakan gitu. Tapi secara fundamental, saya waktu itu pernah diundang. Jadi ini gara-gara saya sotoy aja tahun 2018 gitu ya. Mungkin ini orang Jepang kasihan sama saya gitu. Lu harus belajar ke bangunan prefab yang benar gitu. Sehingga pada saat itu kita diundang ke beberapa rumahnya Sumitomo. Sumitomo itu adalah satu pabrikan besar di Jepang. Dulunya tambang, sekarang mereka environmentalis. Jadi sekarang ngomongin sesuatu yang green gitu. Sehingga mereka bikin bangunan yang modern. Mereka bikin bangunan 35 lantai, 35 lantai tapi pakai kayu. Sesuatu yang tidak mungkin tapi bisa gitu. Nah, ini adalah beberapa strukturnya yang kita kunjungi. Dan mereka sangat concern tentang masalah alam dan bencana alam, sehingga mereka membuat sesuatu dari alamnya mereka, terus mereka perkuat gitu. Nah, ini adalah kantor kita di Dago. Sayangnya bangunan ini sudah tidak ada karena kontraknya sudah habis. Jadi kita di arsitektur selalu belajar tentang build gitu ya. Ngebangun. Tapi saya kritik pada diri sendiri, kita tuh tidak pernah unbuild.
bagaimana membongkar gitu. Nggak pernah loh gitu kita berpikir. Nah makanya saya coba, ya udahlah kita bongkar aja, kita flat pack-kan gitu ya. Nah ternyata bisa. Jadi bukan hanya zombie yang mati dan hidup lagi, tapi bangunan juga bisa berumur 2 kali gitu. Artinya kalau bangunan sudah berumur 2 kali, berarti kan kita lebih lebih apa ya? Lebih cinta terhadap alam gitu. Jadi kalau hobi saya Mas Riri dan saya itu mengoleksi motor lama, itu juga sebenarnya adalah salah satu apa namanya, cinta terhadap alam gitu. Dengan tidak membeli motor baru gitu. Itu alasan ke istri. Nah ini kita riset. Ini merupakan satu hal yang lama dan rumit dan mahal sebenarnya untuk ketika menciptakan atau mengulik satu metode baru. Tapi ini udah ada sebenarnya di luar, namanya cross laminated timber, dengan metode yang sudah ada gitu ya. Kita alat yang ada ya kita coba ciptakan dari yang ada. Nah terus kalau kita sebenarnya tadi kayak Mbak Hadista bilang bahwa mungkin nggak sih kalau modularity itu bukan selalu satu metode, bisa sebenarnya. Jadi kita menciptakan satu modular home, rumah untuk Gen Z yang mungkin satu saat nanti bisa pakai Shopee Pay Later bayarnya gitu. Karena harganya sebenarnya kita push supaya lebih rendah dari masa ke masa gitu. Dan saya sadar bahwa arsitektur tuh kemajuannya bukan hanya ngomongin tentang keteknikan material, mungkin perbankan gitu. Sejauh apa sih sebenarnya kita bisa nge-push produk arsitektur itu bisa dijangkau oleh semua pihak gitu. Karena berdasarkan data, seluruh bangunan di dunia yang didesain oleh arsitek hanya 2%. Sisanya oleh siapa nggak tahu. Artinya bahwa ya sebegitu eksklusifnya arsitek sebenarnya untuk mencapai seluruh masyarakat gitu yang ada di dunia. Jadi kalau kita ngomong bangunan ini, saya juga bilang bangunan jelek kok gitu. Nggak apa ya, nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi sebenarnya goalnya bukan itu gitu. Goalnya adalah bagaimana cara membuat bangunan ini sebenarnya bisa, satu, bankable gitu ya, terus yang kedua bisa dipasarkan, sama yang ketiga seperti baju unik kok gitu, unisex. Ini nggak ada jenis kelaminnya gitu, bisa cowok, bisa cewek, bisa apapun gitu. Saya pasarkan untuk orang-orang yang sebenarnya, satu, orang tuanya punya lahan besar, garasinya kosong dibangun gitu ya, karena luasannya hanya kecil banget gitu ya. Ada yang ini maaf ya Mas Riri, bukan jualan nih. Saya hanya ingin membandingkan luas terhadap harga. Jadi semua harganya di bawah 500 juta gitu. Nah, kenapa keluar angka 500 juta? Karena ketika kita melempar beberapa kuesioner ke ratusan klien kita yang jadi ataupun gak jadi, mereka selalu nyebut harganya tuh di bawah 500 juta gitu. Ini kan jadi pertanyaan buat saya gitu. Kenapa angkanya di bawah 500 juta gitu? Oh, ternyata banyak angka perbankan yang mentok di angka tersebut. Manajer bank gitu ya, terus misalnya PNS segala menggadaikan SK tuh angkanya segini. Jadi instead of kita mendesain sesuatu bangunan yang ada kliennya, kita menciptakan satu bangunan yang tidak ada kliennya. Jadi terciptalah satu bangunan modular home yang memang bentuknya BOQ-nya udah gitu-gitu aja gitu. Mulai dari bentang struktur, material, kualitas gitu ya. Itu yang tidak bisa diatur oleh klien. Jadi memang hanya segitu aja gitu kualitasnya. Terus kita ngomongin sesuatu yang mungkin agak lebih jauh dari Pulau Jawa. Karena sebenarnya kita menciptakan satu modularity karena saya sadar pada saat itu tahun 2018-2019 itu sering banget gempa gitu. Cuma sayangnya sebenarnya ketika kita main ke beberapa daerah yang ring of fire gitu ya, sama ya, Indonesia pun sebenarnya ring of fire ya. Tapi kita juga tidak terlalu ngeh tentang kebencanaan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin izin PBG sekarang namanya, nggak ada tuh tanggap bencananya. Makanya kita berpikir bahwa kayaknya kita harus mulai deh, gimana caranya kita memikirkan sesuatu yang mungkin belum terjadi, tapi kalau kejadian apesnya bangunannya hancur gitu. Nah makanya kita pikirin untuk bikin standarisasi simpel, masjid kecil gitu. Masjid kecil itu adalah masjid yang kapasitasnya minimal 40 orang. Kenapa? Karena biar bisa dipakai Jumatan. Jadi kita kerjasama dengan KAF, Paragon, sama Masjid Nusantara untuk mencari masjid-masjid yang terluar dari Indonesia Timur, yang dari jarak masjid ke masjid itu jauh gitu. Jadi ada yang jaraknya 10 kilo baru bisa masjid gitu ya. Dan kita bikin supaya bisa Jumatan gitu. Makanya kita lihat di kiri kanan bawah sebenarnya itu truknya ambles ketika bukan ngangkut struktur tapi pas ngangkut paving block yang di depan tuh.
lumayan berat gitu. Tapi memang ya susah juga gitu kalau nggak paving block. Kalau kita ngomongin aspal lebih susah lagi, alatnya lebih berat gitu. Makanya mau nggak mau memang kita pakai paving block bagian depan gitu. Ini masjid yang dibangun dalam waktu 20 hari dengan struktur lightweight, dengan atap metal juga. Dan kebetulan di sana agak susah untuk cari air bersih karena di NTT bawahnya tuh batu, sehingga kita pakai rainwater harvesting untuk wudhu dan mandi. Jadi kalau di Indonesia Timur sebenarnya agamanya beragam, bukan hanya Islam saja. Jadi yang non Muslim pun sebenarnya masih bisa mandi dengan menggunakan rainwater harvesting yang kita bikin. Dan rainwater harvesting yang kita bikin pun teknologinya sangat sederhana gitu. Atap metal dikumpulin dalam satu talang, terus dikumpulin dalam satu tandon air. Nah, ini adalah anak kedua saya, seperti rumah ini, Mas Riri. Jadi saya cerita bahwa sedihnya gitu, sekarang kantor saya di Dago sekarang udah jadi restoran Pandanwangi gitu. Udah rata. Nah, bangunan kayunya ini saya bikin istilahnya refurbish gitu. Membangkitkan lagi Vespa lama untuk kita naiki ulang gitu. Nah, ceritanya ya tadi itu gimana cara kita membuat bangunan yang sudah ada kita bikin lagi gitu. Nah, cuma memang kelaminnya beda. Kalau yang ini kita mau coba jenis kelaminnya adalah Airbnb. Untuk apa? Untuk productivity. Jadi kalau kita sadar bahwa kita beli satu aset yang mungkin tidak strategis gitu ya, tidak punya fenomena alam yang menarik gitu ya, tidak seperti Bandung pada umumnya yang dingin gitu ya, ada view gitu ya, biasa aja gitu. Makanya kita menciptakan satu Airbnb yang memang diciptakan untuk productivity. Sekarang sudah lantai 2, bentar lagi sebenarnya doakan ya teman-teman. Ini lagi hujan-hujannya banget, lagi ngecor hujan wae. Jadi rada susah. Nah, kita bikin 2 fase. Yang sebelah kiri adalah CLT kayu yang tadi kita pernah buat. Nah, fase kedua adalah menggunakan LGS atau Light Goat System atau struktur yang seperti Mas Riri gunakan di RC-Fab. Itu yang menurut kita paling efektif. Kesimpulan dari saya sebenarnya mungkin singkat aja. Kita banyak diskusi di nanti pas tanya jawab. Apa sih sebenarnya fungsinya prefab dan modularity gitu? Yang pertama adalah bagaimana kita tuh menciptakan uncertainty gitu ya. Uncertainty soal simpel gitu ya. Ketika saya ngebangun di Bali, semua tukang bangunannya dari Jawa gitu. Sadar nggak teman-teman bahwa kita ngerjain di Sulawesi, di Sumatera pasti tukang dari Jawa. Artinya bukan orang Jawa itu superpower, bukan gitu. Tapi selalu seperti itu gitu. Bisa nggak sih kita menciptakan satu material yang mungkin flat pack kayak IKEA gitu, tinggal bisa dibangun di mana aja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya banyak kendala di Indonesia terkait dengan site gitu ya, mulai dari ormasnya gitu ya, mulai dari ketidakpastian cuaca gitu. Makanya ketidakpastian tentang site itu kita coba kurangi. Sama yang ketiga tadi kita mau mencoba bahwa prefab tidak selalu bangunannya material yang keringan gitu. Kita juga bisa menciptakan satu modularity dari konstruksi yang konvensional. Gitu kira-kira dari saya presentasinya teman-teman. Kita lanjut nanti pas diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu metode atau solusi dari keberlanjutan itu adalah dengan menerapkan metode-metode konstruksi modular. Karena craftsmanship itu lama-lama mungkin akan semakin mahal seperti di negara-negara maju. Contohnya kayak baja ringan zaman dulu kan buat konstruksi atap orang tuh masih sangat tabu ya.